Yang ditengok, waduh, mobilnya bagus sekali tuh datang ke sini. Rupanya rental. Bu, iman kalau sudah tergadaikan nggak akan bisa dibeli lagi, Bu. Tapi harta kalau hilang masih bisa dicari. Maka tolong jangan gadaikan iman anak kita gara-gara harta tamaknya kita sebagai orang tua. Kita punya anak nggak suruh untuk dijual-jual, ingat. Ya, nggak untuk disuruh jual-jual. Siti Fatimah itu wanita paling mulia di atas muka bumi ini. Tahu berapa maharnya? Hanya 400 dirham. 400 dirham itu kali berapa coba? 10.000 mungkin. Kali 10.000, 400.000 cuman maharnya Siti Fatimah. Awak agak lebih hebat daripada Siti Fatimah, mau pula 400 juta. Maka tolong ya, musyahid. Maka Ibu, Pak, selesaikan permasalahan. Khususnya nih, mau siapa nanti yang diumumkan jadi presiden kita nggak peduli. Ya, yang penting siapapun yang terpilih harus kita doakan doa yang baik. Kalau kurang setuju, kurang sepakat, tunggu 5 tahun lagi. Kalau masih kalah juga, tunggu 5 tahun lagi. Kalah juga, tunggu aja. Entah siapa yang duluan mati. Udah, nggak usah ribut-ribut. Saya mau tanya, yang dulu 2019 gembar-gembor, kalau bukan dia presidennya kita nggak makan, kita nggak ini. Kemarin dari 2019 sampai 2024 makan apa enggak? 3 kali sehari apa enggak? Nggak ada, Bu. Mentang-mentang kalau dia yang presiden, kita jadi makmur terus makan kita 10 kali satu hari, nggak akan sanggup kita. Tetap 3 kali sehari kita makan. Sehebat-hebatnya kita, Bu. Balik lagi, intinya bukan siapa presidennya, tapi qanaah apa enggak kita. Maka ini nisfu Sya'ban, ya. Dan ajaran Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj yang ingin kita petik, kalau mau baca hikmahnya, kita belajar hikmahnya Isra Mi'raj, banyaknya luar biasa. Isra Mi'raj Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, salah satu hikmahnya adalah jangan pernah mendoakan siapapun dengan doa yang buruk. Tadi saya katakan Ibu, mau keinginan Ibu terkabulkan, mau keinginan Bapak terkabulkan, doakan orang lain, tapi nggak perlu kita cerita-cerita. Aku senantiasa lu doakan kau, nggak perlu. Kita doakan dalam diam di rumah kita, ya Allah mudah-mudahan tetanggaku ya Allah setiap hari dia menyakitiku ya Allah, mudah-mudahan dia dapat nikmat ya Allah, dia dapat mobil mewah, dia dapat ini, apa yang kita pengen doakan untuk dia. Kenapa itu makbul? Nabi mengatakan kalau seseorang mendoakan kepada saudaranya, maka malaikat diutus oleh Allah akan mengatakan walaka bimithli dzalik. Ada orang mendoakan kepada saudaranya, malaikat turun untukmu doa yang sama. Doa kita penuh dengan orang yang keluar daripada orang yang penuh dengan dosa. Mulut yang kotor belum tentu dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika malaikat mengaminkan untukmu hal yang sama, untukmu hal yang sama, untukmu hal yang sama, malaikat ini adalah makhluk Allah yang suci, doanya mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi saya katakan, apalagi doa baik untuk musuh bebuyutan. Biasanya insya Allah kalau udah terbiasa lebih ikhlas kita berdoakan. Maka yang terakhir, bentar lagi kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Tadi Isra Mi'raj doa Nabi, jangan doa yang buruk. Nisfu Sya'ban bentar lagi. Salah satu yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah adalah al-musyahid, orang yang menyimpan dendam, perselisihan dengan saudaranya. Dan di bulan Ramadan, ingat, Nabi mengatakan 4 orang, 4 golongan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-musyrik, yang kedua musyahid, sama seperti malam nisfu Sya'ban. Tambahan yang ketiga mudminil khamar, orang yang masih terbiasa minum minuman yang beralkohol, yang memabukkan. Ya, yang masih punya kebiasaan itu, tolong tinggalkan, tolong ringankan kerja Pak Kapolres kita.
banyaknya musibah, bunuh sana sini, maling sana sini, hilangnya barang sana sini, pencurian sana sini, bermula daripada alkohol dan narkoba. Tambah lagi musibah zaman sekarang, judi online. Janganlah pula ada ibu-ibu pula lah main judi online. Kalau bapak-bapak kadang-kadang enggak wajar, tapi udahlah, namanya bapak-bapak, laki-laki, ibu-ibu main judi online. Enggak masuk pikiran saya itu. Maka tolong, ya, yang punya kebiasaan itu stop. Jangan sampai bulan Ramadan masuk kita nggak dapat ampunan dalam bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, akun liwadaih, orang yang durhaka kepada orang tua. Ya, tolong yang orang tuanya masih hidup, yang orang tuanya masih ada, baik yang ibunya dan ayahnya ataupun salah satu orang tuanya masih hidup, tolong dijaga orang tuanya, ambil ridho orang tuanya. Kalau sudah meninggal, ziarah ke kubur orang tuanya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Bu, Pak, yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarah sebelum masuk bulan suci Ramadan. Bukan hanya bulan Ramadan, setiap minggu kalau bisa kita ziarahi. Ini kadang-kadang lucu, ke kuburan orang tua masih mending kalau setahun sekali. Ini kadang-kadang ingat pun tidak setahun sekali. Datang-datang mau ziarah udah nggak tahu lagi mana kuburan bapak mamaku. Udah pindah atau cemana? Kuburan mama bapak aja dia nggak tahu lagi. Tolonglah, ingat, Bu, Pak, suatu saat kita akan masuk ke kubur juga. Dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, hukum karma itu berlaku. Nabi mengatakan, kama tadinu tudan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, baru abaukum tabirrukum abnaukum. Nabi mengatakan, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat kepada orang lain akan berbuat yang sama kepada kamu. Kamu buat baik kepada orang akan berbuat baik kepada kamu. Kamu buat jahat kepada orang akan buat jahat kepada kamu. Kamu zalim kepada orang akan zalim kepada kamu. Lalu Nabi mengatakan, birru abaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, tabirrukum abnaukum, maka anak-anak kalian akan dibuat sama Allah berbakti kepada kalian. Salah satu bakti kepada orang tua adalah kalau sudah meninggal, ziarahi kuburnya. Ziarahi, bacakan, kirimkan Yasin, kirimkan Fatihah, doa-doa untuknya. Kenapa ya Bapak Ibu? Kalau kita rajin menziarahi orang tua kita yang sudah meninggal, nanti di saat kita yang meninggal dunia, kita berada dalam kubur kita, Allah akan menjadikan anak-anak kita akan ziarah kepada kubur kita. Ingat, kita ini bukan orang soleh-soleh kali. Kita ini bukan orang yang suci-suci kali. Banyak kali dosa kita, Bu. Pak, banyak kali dosa kita. Kita masih membutuhkan terusan amal daripada keturunan kita. Dan Nabi mengatakan 3 golongan yang kalau sudah meninggal dunia tetapi amalnya masih bisa dilanjutkan. Salah satunya adalah waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka yang masih punya anak, didik anaknya jadi anak soleh. Tanda anak soleh mau mendoakan orang tuanya kalau sudah meninggal dunia. Bu, ibu-ibu mau sekolahkan anak ibu dimanapun terserah, mau jurusan apapun terserah. Tapi ingat, sangat bodoh Bapak Ibu kalau tidak menanamkan dasar-dasar ilmu agama kepada anak-anaknya. Gak usah pernah ibu bangga kalau anak, ayah, oma yang ada di sini lulusan jurusan matematika, lulusan jurusan kedokteran, lulusan jurusan perekonomian, hebat kerjaannya. Tapi kalau dia tidak bisa membaca Fatihah, tidak bisa baca Quran, gak bisa sholat, gak usah bangga. Bu, saya jamin, saya pastikan, Bapak Ibu kalau udah masuk ke kubur, datang anak ibu ziarah ke kubur kita, dengan bangganya dia buka bukunya, dia baca rumus matematika di kubur kita, dia baca rumus fisika di kubur kita. Kira-kira bangga apa enggak kita itu?
Mungkin pun kita ngomong sama yang sikok di sebelah, ngomong apa anakku ini di atas. Tapi yang kita harapkan apa? Anak kita kirim baca Yasin. Anak kita baca surah Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi. Itu yang kita banggakan. Gimana caranya anak kita bisa baca Yasin kalau baca Quran saja nggak bisa, Bu? Maka tolong, saya tidak mengarahkan, ayo semuanya masuk pesantren. Bagus kalau bisa, kalau nggak bisa, tapi tolong jangan lupa, didikan agama jangan pernah dilupakan. Maka durhaka kepada orang tua yang punya masalah dengan orang tuanya di saat orang tuanya masih hidup tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau Ramadan 1000 kali Ramadan dia dapat, nggak akan pernah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah ya, sebentar lagi kita malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh catatan-catatan amal kita dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan catatan baru kita insyaallah catatan yang penuh dengan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah kuatkan jasmani kita, Allah tegarkan ruhani kita, Allah bersihkan diri kita, Allah sucikan hati kita untuk kita dapat memasuki bulan suci Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan, memperbanyak puasa, memperbanyak sholat di bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah sebelum masuknya bulan suci Ramadan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar kita daripada majelis pada hari ini, mudah-mudahan segala kesalahan kita telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi di dalam hati kita rasa dendam, rasa dengki, rasa iri hati, rasa sombong, dan seluruh kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita mudah-mudahan insyaallah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Rezeki kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh rezekinya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit dibanyakkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak berkah diberkahi oleh Allah. Yang masih haram rezekinya diubah jadi yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang banyak hutang mudah-mudahan dimudahkan dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah yang belum dapat jodohnya insyaallah dapat jodohnya. Anak-anak kita yang kita berniat, yang kita hajat, mudah-mudahan disegerakan jodohnya oleh Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dapat jodohnya, yang sudah menikah belum dapat keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan anak-anak yang salihin, anak-anak yang salihat, anak-anak yang hafizul Quran, anak-anak yang menjadi pembimbing kepada kedua orang tuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah dapat jodoh, yang sudah dapat keturunan solihin dan solihat, mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah sakinah keluarganya, tambah mawaddah keluarganya, tambah romantis keluarganya, tambah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah harapan kita matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita lisan kita
ringan, mudah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jangan ada penghalang apapun, jangan ada kesulitan apapun. Mudah-mudahan insya Allah di akhir hayat kita ya Allah, kami memohon ya Allah, tidak ada ucapan yang lebih kami banggakan di akhir hayat kami ya Allah. Tidak ada ucapan yang lebih kami harapkan di akhir hayat kami ya Allah, kecuali Engkau mengizinkan kami mengucap kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami pada hari ini berkumpul untuk memperingati peristiwa besar atas Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kecintaan kami kepada beliau begitu besar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kerinduan kami kepada beliau begitu besar. Ya Allah, izinkan kami dapat menziarahi kubur beliau. Ya Allah, izinkan kami dapat menziarahi masjid-masjid beliau. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana besarnya cinta kami kepada Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, izinkan kami ya Allah masuk ke dalam surgamu bersama Nabi kami Nabi Muhammad. Kami berharap ya Allah, surga yang Engkau tempatkan untuk kami ya Allah, di dalamnya ada Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Wanita-wanita kami ya Allah, izinkanlah mereka berkumpul dengan penghulu seluruh wanita Sayyidah Fatimah Zahra, wanita-wanita surga yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra, pemimpin-pemimpin surga semisal Sayyidah Maryam, pemimpin surga semisal Sayyidah Asiyah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau cebloskan kami ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Tak ingin kami ya Allah berkumpul pada hari ini, tapi Engkau pisahkan kami nanti di akhirat-Mu ya Allah. Kami berharap sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini ya Allah, bersama-sama ya Allah, kumpulkan kami bersama-sama kembali di surga-Mu ya Allah, bersama guru-guru kami, bersama orang-orang tua kami, bersama sanak saudara kami, bersama keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itulah harapan kami kepadamu ya Allah. Kabulkan ya Allah. Banyak lagi di antara kami yang memiliki hajatnya masing-masing ya Allah. Kami datang ke sini ya Allah memiliki keinginan-keinginan, harapan-harapan tersendiri ya Allah. Ya Allah, Engkau yang lebih mengetahui keinginan kami ya Allah. Engkau yang lebih mengerti hajat kami ya Allah. Berikanlah kami yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Tetapkanlah kami segala yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, orang tua kami telah meninggal dunia ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ringankan siksaan mereka ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka ya Allah di surga-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Seluruh anggota keluarga kami ya Allah telah meninggalkan kami, anak kami, saudara kami, siapapun ya Allah, siapapun di antara mereka telah meninggalkan kami ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Guru-guru kami ya Allah, panjangkan usianya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Guru-guru kami yang masih hidup ya Allah, berikanlah mereka kekuatan untuk senantiasa membimbing kami ya Allah. Berikanlah mereka kesabaran untuk senantiasa dapat menuntun kami ya Allah. Guru-guru kami yang telah meninggal dunia ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Mereka begitu sabar mendidik kami ya Allah, sehingga kami menjadi orang seperti hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah semua guru-guru kami ya Allah, yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, makmurkanlah negeri ini ya Allah. Berikanlah keamanan untuk negeri ini ya Allah. Berikanlah kami dan seluruh pemimpin kami yang terpilih nanti ya Allah kekuatan ya Allah, keistiqomahan ya Allah, amanah di dalam menjalankan negeri ini ya Allah. Siapapun pemimpin kami ya Allah, kami menginginkan kebaikan dari mereka ya Allah, maka berikanlah kebaikan untuk mereka ya Allah. Kami menginginkan amanah dari mereka ya Allah akan jabatannya ya Allah, maka berikanlah mereka amanah darimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saudara-saudara kami ada di Palestina, sampai hari ini ya Allah, mereka menyambut bulan suci Ramadan bukan dengan kegembiraan ya Allah, tetapi dengan huntaman, hujan, bom dan senjata-senjata kepada mereka ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah, berikanlah kemenangan kepada mereka secepatnya ya Allah. Tentukan ya Allah kemenangan untuk mereka ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jangan sampai kami di sini tenang-tenang ya Allah. Saudara-saudara kami yang di Palestina
dalam keadaan mereka tersiksa ya Allah, dalam mereka kesulitan ya Allah ya Rabbal Alamin. Angkatlah, berikanlah kepada mereka ya Allah, segerakanlah kemenanganmu yang pertolonganmu kepada mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ajal hadza jama'ana jamal marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la syaqiyya wa la mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik fi baqiya min ayyamina fi hadha syahr Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. A'inna 'alal qiyam was-siyam wahfadhna min jamil atham ya dzal jalali wal ikram. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا ولا تضرهم وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم لا تحرمنا على خير ما عندك لشر ما عندنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحق سيدنا مولانا مولى بلال يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah Oma sesudahnya kita tutup dengan sama-sama kita mengucapkan memperbaharui tajdid kalimat la ilaha illallah kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah senantiasa memperbaharui iman kita dan ditambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan satu kali sama-sama kita ikuti. Afdalu dzikri fa'lam annahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatul haqqi alaina wa alaina mudu alaina ba'd insyaallah taala minal aminin. Saya mohon maaf atas segala kelancangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.